Shalom, saya Mardiana Laia, tingkat 4 dari kelas Teologi Kontemporer. Pada video kali ini saya akan membahas secara singkat saja mengenai kritisisme dari salah seorang tokoh filsafat yang terkenal yang bernama Immanuel Kant. Ketegangan antara rasionalisme dan empirisme yang berlangsung selama lebih dari 1,5 abad ini telah mengurangi rasa hormat kita, di mana tidak hanya kepada ajaran-ajaran filsafat saja, tetapi juga kepada pengetahuan pada umumnya. Pemikiran Immanuel Kant dan kritisisme Kantian berusaha menyatukan rasionalisme dan empirisme dalam semacam fenomenalisme baru, atau sering disebut dengan fenomenalisme jenis unggul. Kant adalah salah seorang filsuf modern yang paling berpengaruh. Pemikirannya yang analisis dan tajam memasang patok-patok yang mau tak mau menjadi acuan bagi segenap pemikiran filosofis kemudian, terutama dalam bidang epistemologi, metafisika, dan etika. Kant kerap kali dipandang sebagai salah satu tokoh yang paling menonjol dalam bidang filsafat setelah era Yunani kuno. Kant dengan pemikirannya membangun pemikiran baru, yakni yang disebut dengan kritisisme, yang dilawankan terhadap seluruh filsafat sebelumnya yang ditolaknya sebagai dogmatisme. Dogmatisme itu apa? Dogmatisme adalah filsafat yang mendasarkan pandangannya kepada pengertian Allah atau substansi, tanpa menghiraukan rasio setelah memiliki pengertian tentang hakikatnya sendiri yang luas dan batas kemampuannya. Filsafat Immanuel Kant, yakni kritisisme, adalah penggabungan antara aliran filsafat sebelumnya, yakni rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes dan empirisme yang dipelopori oleh David Hume. Kant mempunyai 3 karya yang sangat penting, yakni kritik atas rasio murni, kritik atas rasio praktis, kritik atas pertimbangan. Ketiga karyanya inilah yang sangat mempengaruhi pemikiran filosof sesudahnya, yang mau tak mau menggunakan pemikiran Kant. Karena pemikiran kritisisme mengandung patokan-patokan yang berpikir yang rasionalisme dan empirisme. Kant mengatakan bahwa pengalaman kita berada dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh perangkat indrawi kita, maka hanya dalam bentuk-bentuk inilah kita menggambarkan eksistensi segala hal. Kelemahan dari pendapatnya ini adalah bahwa pengalaman ditentukan hanya oleh perangkat indrawi. Nah, dari pernyataan ini Kant mengabaikan juga pengalaman yang timbul dari luar indrawi, yakni misalkan metafisika, psikologi, karena pengalaman ini tidak bersifat indrawi. Secara tidak langsung Kant menentang pengalaman yang tidak indrawi atau metafisik, sehingga seseorang tidak dapat menggambarkan eksistensi sesuatu. Terima kasih, itu saja yang menjadi teori dari salah seorang tokoh yang bernama Immanuel Kant. Terima kasih saya ucapkan. Tuhan Yesus memberkati.